Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa tsabbit aqdamakum. Al-ayah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat sehat sehingga kita dapat berpuasa di bulan Ramadan pada tahun ini dengan lancar. Tak lupa salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah tidak terasa sudah hampir 2 minggu kita melaksanakan ibadah puasa atau saum di bulan Ramadan tahun ini. Yang mana itu semua tidak terlepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sehingga tahun ini kita sudah menjalankan ibadah puasa dan juga belajar di sekolah kembali seperti semula, tidak seperti 2 tahun ke belakang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang selalu menjadi penolong bagi umat manusia, khususnya umat muslim, nah kita sebagai hambanya juga bisa loh menjadi penolong bagi agama Allah. Mau tahu caranya? Yuk disimak videonya. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 40 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yansurannallaha man yansuruh. Innallaha laqawiyyun aziz. Yang artinya Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Di dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan kita untuk menjadi penolong Allah. Mungkin teman-teman ada yang bingung. Loh Ustazah, kenapa Allah memerlukan penolong? Bukankah Allah itu Maha Kuat dan Maha Perkasa ya? Betul teman-teman. Allah itu memang Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Allah tidak membutuhkan pertolongan siapapun, justru kita yang membutuhkan pertolongan Allah. Maksud ayat ini adalah Allah mengajak hambanya menjadi penolong bagi agamanya, tidak lain hanyalah karena Allah ingin melihat ketaatan kita kepada Allah. Karena sesungguhnya semua makhluk yang diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Al-ayah. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Lalu, bagaimana cara kita bisa menjadi penolong agama Allah? Nah, Allah kembali berfirman dalam surat Al-Hajj yaitu di ayat 41. Yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahau 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Shadaqallahul adzim. Yang artinya yaitu orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat dan menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan kepada Allah lah kembali segala urusan.
Dari ayat ini yang dimaksud dengan penolong agama Allah bisa kita kelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah orang-orang yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Yang kedua adalah orang-orang yang menjalankan tugas amar ma'ruf nahi mungkar. Oke, kita bahas dulu yang pertama. Yang pertama yang termasuk ke dalam penolong agama Allah adalah orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menunaikan zakat. Yang mana kedua ini merupakan bagian dari rukun Islam. Nah, teman-teman, melaksanakan sholat dan zakat ini dilakukan oleh siapa sih? Iya, dilakukan oleh kita sendiri. Oleh karena itu, pahala dan dosanya pun untuk kita sendiri. Sebagai tanggung jawab seorang hamba atas kewajiban yang diamanahkan dari Allah untuk umat muslim. Nah, yang selanjutnya golongan penolong agama Allah yang kedua yaitu berkewajiban menjalankan tugas amar ma'ruf nahi mungkar. Apa itu arti amar ma'ruf nahi mungkar? Artinya adalah melaksanakan perintahnya atau kewajiban dan juga menghindari atau mencegah hal-hal yang dilarangnya atau kemungkaran. Nah, di yang kedua ini kita bukan hanya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, tapi kita juga diberikan tugas untuk selalu mengajak kepada kebaikan. Mengajak siapa? Mengajak umat-umat Islam yang lain, mengajak teman-teman, mengajak adik, mengajak kakak, saudara, orang tua, bahkan mengajak orang-orang yang tidak kita kenal. Dan juga mencegah adanya kemungkaran, atau kalau kita nih melihat sudah ada mulai muncul kemungkaran, kalau bisa kita yang mencegahnya, maka kita akan menjadi golongan dari penolong agama Allah. Nah, jadi teman-teman, yang dimaksud penolong agama Allah adalah mereka yang melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya. Juga mereka yang mengajak dan menyampaikan atau mengingatkan pesan dan perintah Allah kepada orang lain dan mencegah terjadinya kemungkaran di muka bumi ini. Lalu, apa keuntungan kita kalau menjadi penolong agama Allah, Ustazah? Nah, keuntungan menjadi penolong agama Allah ini dijelaskan oleh Allah dalam surat Muhammad ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Al-ayah. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Dalam ayat tersebut, Allah menjanjikan atau Allah memberikan jaminan berupa pertolongan kepada orang-orang yang menolong agama Allah. Di sini siapa yang mau mendapatkan pertolongan Allah? Ya, semua umat muslim di muka bumi ini pasti membutuhkan pertolongan Allah. Yang mana di akhirat kelak, di mana pada hari itu setiap orang menginginkan pertolongan. Dan hanya satu-satunya penolong yang bisa memberikan pertolongan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Allah hanya akan memberikan pertolongan pada hari itu hanya kepada hamba-hamba yang pernah menolong agamanya. Nah teman-teman, semoga kita semua termasuk salah satu hamba yang menjadi penolong bagi agama Allah dan mendapatkan pertolongan Allah berupa syafaat di hari akhir nanti. Aku qauli hadza, sekian yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.